Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Aldi Anjesa. Saya akan mempresentasikan hasil dari jawaban dari ujian tengah semester mata kuliah organisasi dan manajemen perusahaan. Oke, nomor 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan organisasi. Pertama, organisasi adalah sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional serta sistematis yang terpimpin atau ada yang visi tadi. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pertama, organisasi. Organisasi adalah sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional serta sistematis yang terpimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan tertentu. Manfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. B. Manajemen. Manajemen adalah suatu seni atau prinsip yang berkaitan dengan pengorganisasian seperti menyusun perencanaan, membangun organisasi, dan pengorganisasiannya, pergerakan, serta pengendalian atau pengawasan. Yang ketiga ada hubungan organisasi dan manajemen. Organisasi dan manajemen memiliki hubungan yang erat di mana organisasi merupakan wadah atau tempat manajemen melakukan kegiatan. Artinya, manajemen lah yang mengatur dan dari berjalannya atau terlaksananya kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Nomor 2, jelaskan pentingnya tujuan dan manfaat manajemen dalam suatu perusahaan. Pertama ada pentingnya. Nomor 2, jelaskan pentingnya tujuan dan alamat. Jelaskan pentingnya tujuan dan manfaat manajemen dalam suatu perusahaan. Tujuan utamanya diterapkan sistem manajemen adalah untuk memperoleh hasil maksimal dengan biaya atau usaha seminimal mungkin, dengan mendayagunakan seluruh aspek pendukung berupa SDM, aset, dan finansial yang telah diatur sesuai perencanaan. Manfaatnya yang pertama ada membantu dalam mencapai tujuan organisasi. Ini mengatur faktor-faktor produksi, mengumpulkan dan mengatur sumber daya, mengintegrasikan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan ini, mengarahkan upaya kelompok menuju pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua, pemanfaatan sumber daya yang optimal. Manajemen menggunakan semua sumber daya fisik dan manusia secara produktif. 3, mengurangi biaya. Ini mendapatkan hasil maksimal melalui input minimum dengan perencanaan yang tepat dan dengan menggunakan input minimum dan mendapatkan output maksimum. 4, membangun organisasi yang sehat. Tidak ada upaya yang tumbang tindih atau fungsi halus dan terkoordinasi. Yang terakhir, menetapkan equilibrium. Ini memungkinkan organisasi untuk bertahan hidup di lingkungan yang berubah. Itu tetap berhubungan dengan lingkungan yang berubah. Oke, soal nomor 3.
Untuk mencapai suatu tujuan dalam organisasi, jelaskan bagaimana proses manajemen yang dijalankan. Yang pertama adalah membuat perencanaan. Membuat perencanaan atau yang disebut planning, menyusun strategi operasi dan memutuskan cara terbaik untuk mencapai tujuan sesuai dengan tanggung jawabnya. Yang kedua, membuat pengaturan atau organizing, mengorganisasikan aktivitas atau mengatur suatu hubungan secara terpadu sehingga semua karyawan bisa menjalankan rencana manajemen dan memenuhi tujuan yang ingin dicapai. Misalnya, membagi-bagi pekerjaan sehingga ia dapat membagi waktu, pikiran, dan tenaganya. Yang ketiga, memimpin organisasi atau leading, menuntun dan memotivasi karyawan untuk menampilkan kinerja terbaiknya bagi pencapaian tujuan organisasi. Yang keempat, melakukan pengawasan atau controlling, suatu proses pengendalian yang dilakukan secara sadar untuk memantau kinerja atau mengevaluasi bagaimana rencana kerja dilaksanakan, termasuk di dalamnya mengukur kemajuan setiap tahap dan melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan apabila terjadi penyimpangan dari tujuan yang telah ditentukan. Oke, nomor 4, melakukan pengawasan. Nomor 4, jelaskan jenis struktur organisasi, kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang pertama ada struktur organisasi fungsional. Struktur organisasi fungsional merupakan jenis struktur organisasi. Ini yang paling umum digunakan oleh sebuah organisasi atau perusahaan. Yang kedua ada struktur organisasi divisional. Struktur organisasi divisional adalah jenis struktur organisasi yang melakukan pengelompokan berdasarkan pada kesamaan produk, jasa, servis, layanan, pasar, dan letak geografisnya. Yang ketiga ada struktur organisasi lini. Jenis struktur organisasi ketiga yang akan kita bahas adalah struktur organisasi lini. Dalam struktur organisasi lini, hubungan antara atasan dengan bawahan terjadi secara langsung dan vertikal, di mana sejak dari pimpinan tertinggi sampai dengan karyawan dengan jabatan terendah dalam struktur organisasi ini dihubungkan dengan garis komando atau garis pemenang. Keempat, struktur organisasi lini dan staf. Jenis struktur organisasi lini dan adalah penggabungan antara beberapa kombinasi dari struktur organisasi ini dengan asas komando, akan tetapi tugas pimpinan dibantu oleh beberapa staf. Kelima, struktur organisasi matriks. Struktur organisasi matriks adalah sebuah struktur organisasi yang merupakan penggabungan antara struktur organisasi fungsional dengan struktur organisasi divisional dengan tujuan untuk saling melengkapi dan menutupi kekurangan-kekurangan yang terdapat pada kedua struktur tersebut. Yang terakhir ada struktur organisasi komite atau proyek. Jenis struktur organisasi terakhir yang lazim digunakan oleh perusahaan adalah struktur organisasi komite. Dalam struktur organisasi ini, setiap tugas kepemimpinan dan tugas-tugas khusus lainnya harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara kolektif oleh sekelompok pejabat yang berupa dewan atau komite. Oke, nomor 5. Dalam manajemen, ada 3 level, yaitu lower, middle, dan top. Top manajemen. Jelaskan peran dan keterampilan yang diperlukan masing-masing level. Oke, yang pertama ada lower level management. Tingkatan manajemen perusahaan ini berada di struktur yang paling bawah sehingga tidak membawahi manajer lain. Mereka mengelola staf secara langsung serta bertanggung jawab memberikan supervisi dan pengarahan kepada pekerja dalam kegiatan operasional bisnis. Yang kedua ada middle level management. Manajemen ini berada di tengah struktur organisasi dan bertanggung jawab kepada top level manajemen. Contoh manajer tingkat menengah adalah kepala departemen, head of division, kepala cabang atau branch manager. Ketiga ada top level manajemen.
Ini merupakan tingkatan manajemen perusahaan paling tinggi dalam organisasi atau biasa disebut level C-suite, yaitu Executive Officer, Chief Operational Officer, Chief Financial Officer, Managing Director, dan President Director. Kami kan ada keluarga atau Oke, nomor 6, kemajuan perusahaan. Salah satu faktor pendukung yang sangat berpengaruh adalah sumber daya manusianya. Jelaskan bagaimana proses rekrutmen, seleksi, penempatan, dan pengembangan sumber daya manusia yang baik. Setiap perusahaan pasti membutuhkan proses rekrutmen yang efektif. Selain untuk memenuhi kebutuhan akan sumber daya manusia yang kompeten, hal ini juga dapat digunakan untuk meningkatkan citra sebagai perusahaan yang berkualitas dan dinamis. Berikut adalah langkah-langkahnya yang dapat digunakan untuk memandu proses rekrutmen yang ideal. Yang pertama ada menganalisis kebutuhan posisi dan posisi. Perusahaan harus menentukan terlebih dahulu kebutuhan rekrutmen karyawan baru. Jika karyawan lama tidak dapat segera mendapatkan bantuan, beban kerja yang meningkat akan menurunkan kinerja. Yang kedua, merencanakan proses rekrutmen. Proses rekrutmen selanjutnya adalah perusahaan menyiapkan rencana untuk posisi yang dibutuhkan. Yang ketiga ada pasang lowongan. Tim pengembangan sumber daya manusia dapat mempublikasikan pengumuman internal tentang lowongan kerja baru untuk mendapatkan lowongan kerja dari sumber daya manusia yang ada. Kemudian memilih media yang menerbitkan iklan lowongan kerja, seperti media cetak atau online yang memiliki pangsa pasar pembaca yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Keempat, memproses lamaran kerja dan melakukan wawancara. Dengan iklan pekerjaan yang efektif, lamaran pekerjaan akan segera tiba. Sebelumnya, pastikan tim pengembangan SDM sudah menyiapkan kriteria seleksi untuk membantu proses eliminasi. Jika pelamar terlalu banyak, untuk menyederhanakan proses, Anda dapat menghubungi pelamar yang memenuhi syarat dan memenuhi syarat melalui telepon atau pesan teks untuk memberitahu mereka tentang jadwal wawancara yang dijadwalkan. Pilih kandidat yang cocok dan berikan kesempatan kerja. Jika semua langkah di atas sudah selesai, maka tim HRD akan siap untuk menyeleksi kandidat yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Oke, berikutnya ada nomor 7. Budaya organisasi adalah suatu norma dan nilai perilaku yang berlaku bagi seluruh anggota organisasi dan juga digunakan sebagai dasar dalam aturan perilaku di dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Pada dasarnya, pengertian ini dari budaya organisasi adalah suatu karakteristik yang terdapat pada suatu organisasi dan dijadikan sebagai tuntutan organisasi atau perusahaan sehingga mampu membedakannya dengan organisasi lain. Itu artinya, hal tersebut adalah suatu norma dan juga nilai-nilai perilaku yang dipahami serta diterima oleh seluruh anggota organisasi dan juga digunakan sebagai dasar dalam aturan perilaku di dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Berikutnya, nomor 8. Jelaskan pentingnya budaya organisasi dan pengaruhnya terhadap perusahaan. Perlu diketahui bahwa seseorang pemimpin dalam suatu organisasi akan memberikan peranan yang sangat penting dalam hal membentuk budaya kerja di dalam organisasi. Sehingga secara umum budaya ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama meningkatkan adanya rasa kepemilikan dan loyalitas setiap karyawan di dalam perusahaan. Kedua, digunakan sebagai alat untuk bisa mengorganisasikan setiap anggota. Ketiga, meningkatkan kekuatan nilai suatu organisasi. Keempat, dijadikan sebagai mekanisme dalam mengontrol perilaku di dalam lingkungan pekerjaan. Kelima, mendorong seluruh
struktur anggota untuk bisa meningkatkan performa kerja, baik itu dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Yang terakhir, dijadikan sebagai alat untuk menentukan arah mana yang bisa dilakukan dan bisa untuk dilakukan. Berikutnya, nomor 9. Dalam proses manajemen dijalankan oleh para manajer pada seluruh tingkatan manajemen melalui pelaksanaan keseluruhan fungsi-fungsi manajemen. Jelaskan bagaimana konsep kepemimpinan yang efisien dan efektif bagi seorang manajer atau pemimpin. Kepemimpinan diartikan sebagai proses pengaruh sosial yang memaksimalkan upaya orang lain untuk pencapaian tujuan. Pengertian ini memiliki konsep dasar sebagai berikut. Kepemimpinan berasal dari pengaruh sosial, bukan otoritas atau kekuasaan. Kepemimpinan membutuhkan orang lain dan itu menyiratkan bahwa mereka tidak perlu menjadi laporan langsung. Yang ketiga, tidak disebutkan ciri-ciri kepribadian, atribut, atau bahkan gelar. Ada banyak gaya, banyak jalan menuju kepemimpinan yang efektif. Terakhir, ini mencakup tujuan, bukan pengaruh tanpa hasil yang diinginkan. Soal yang terakhir, nomor 10. Kepemimpinan adalah kemampuan menggerakkan orang untuk melakukan tugasnya dengan baik. Hal tersebut berhubungan langsung dengan gaya kepemimpinan. Jelaskan jenis-jenis gaya kepemimpinan yang Anda pahami dan kelebihan serta kekurangannya. Yang pertama, kepemimpinan atau leadership merupakan proses dalam memengaruhi, memotivasi, dan membuat orang lain untuk berkontribusi terhadap kesuksesan dan efektivitas suatu organisasi atau perusahaan dalam mencapai tujuan-tujuannya. Ada 4 jenis kepemimpinan yang paling sering diterapkan, yaitu kepemimpinan yang demokratis, kepemimpinan yang autokratis, kepemimpinan yang bersifat afiliatif, dan kepemimpinan yang visioner. Yang kedua, kepemimpinan demokratis adalah suatu jenis kepemimpinan di mana seorang pemimpin mendelegasikan otoritasnya dan mengajak para pengikutnya untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Terakhir ada gaya kepemimpinan yang ini adalah kepemimpinan autokratis, yaitu suatu gaya kepemimpinan di mana seorang pemimpin memiliki kekuasaan absolut dan tanggung jawab penuh dalam memimpin timnya. Seorang pemimpin yang autokratis memimpin dengan memberikan perintah kepada anggotanya, memberikan ancaman kepada para bawahannya, dan memiliki kontrol yang ketat terhadap organisasi yang dipimpin. Oke, sekian. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.